Oke semuanya, jadi kali ini kita akan melanjutkan untuk memasukkan kawatnya. Kemarin di part yang pertama kita telah memasukkan kawat yang primer. Kali ini kita akan memasukkan kawat yang sekunder. Jadi kawat yang sekunder ini ada empat alur ya, empat alur. Yang pertama di sini adalah lompat 4. Ini tumpuk ya, tumpuk dari yang setengah primer. Kemudian untuk ukuran kawat, diameter kawat yang digunakan adalah 0,40 mili ya, dengan jumlah lilitan yang lompat 4 itu adalah 50 lilit ya. Dan kita masukkan terlebih dahulu. Ini udah tumpuk ya. Untuk yang pertama, untuk yang alur pertama ini udah tumpuk, pokoknya seperti itu ya. Oh ya, jangan lupa untuk perputarannya ini searah jarum jam, jangan kebalik ya. Dan lanjut untuk yang alur kedua di sini, yaitu lompat 6 lah ya. Kita lompat 6 ini juga masih tumpuk yang alur kedua di sini, lompat 6 dengan menggunakan jumlah lilitan 70 lilit dan menggunakan diameter kawat 0,45 mili seperti itu ya. Dan juga aku gunain penutup kawat dengan mika tebal 0,20 mili, sama ya yang buat ngasih isolator alurnya. Untuk untuk tebalnya ya, tapi untuk panjang dan lebarnya itu terserah Anda, terserah kebutuhan Anda, yang penting cukup gitu aja ya. Oke, lanjut untuk pemasukan kawat yang berikutnya. Jadi untuk kawat yang berikutnya di sini ini udah nggak tumpuk lagi ya. Untuk yang alur ketiga di sini Anda perhatikan lubang alurnya itu udah nggak ada tumpuk, tapi lilitannya emang cukup lumayan banyak, yaitu yang ketiga di sini adalah 140 lilit dan perputarannya ingat ya, searah jarum jam, jangan sampai keliru. Soalnya kalau Anda keliru, nanti pompa air Anda nggak bakalan dapat berputar. Sampai sejauh ini apakah Anda sudah mengerti? Apabila Anda sudah mengerti, sudah dipahami, silahkan klik like dan komentar di bawah ini. Subscribe-nya jangan lupa ya. Oke, lanjut yang lompat ke 10 ya. Yang tadi yang ketiga, alur ketiga itu lompat 8, dan yang sekarang ini adalah lompat 10. Jangan sampai lupa. Lompat 10 di sini menggunakan jumlah lilitan 140 lilit. Ini udah nggak tumpuk, jadi aman. Jadi apabila Anda posisi gulung gitu, Anda rasa bahwa wah ini kawatnya kok banyak banget, masuk nggak nih di alur pompanya? Tenang aja, kalau posisi jumlah lilitan 140 dengan menggunakan diameter kawat 0,40 itu masuk aja. Yang penting harap hati-hati, jangan sampai ada yang lecet, pokoknya seperti itu ya.
Oke, lanjut. Kali ini kita akan memasukkan di alur yang setengah sekunder. Di sini lompatnya masih sama, lompat 4. Yang pertama di sini juga ada 4 alur lagi. Yang pertama situ lompatnya lompat 4, tapi perputaran di sini berlawanan arah jarum jam. Ingat ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi agak beda sedikit. Ini udah tumpuk, jumlah lilitan 50 lilit, masih menggunakan ukuran diameter kawat yang sama dan tumpuk seperti itu ya. Kita lanjut memasukkannya ya. Oke, lanjut untuk alur yang kedua. Di sini perputaran berlawanan arah jarum jam dengan lompat 6 ya, lompat 6 dengan menggunakan jumlah lilitan masih sama seperti yang tadi, yaitu 70 lilit untuk alur yang nomor 2 di sini. Di sini pergerakan Anda mulai agak sulit. Paham lah ya? Agak sulit, agak sesak, pokoknya susah lah ya. Jadi apabila Anda ingin menggulung atau memasukkan atau menyepul atau rewinding seperti itu, harap gunakan stick atau bambu yang agak panjangan dikit seperti itu ya. Ini udah tumpuk, jumlah lilitan 70 lilit, perputaran berlawanan arah jarum jam. Oke. Oke, lanjut kita akan memasukkan di alur yang ketiga. Alur ketiga di sini lompatnya lompat 8, perputarannya berlawanan arah jarum jam dengan menggunakan jumlah lilitan 140 lilit. Ini udah mulai sempit ya pergerakan Anda. Harap hati-hati ya di sini ya. Jangan sampai ada yang lompat sebelah. Kawatnya jangan sampai ada yang lompat sebelah, resiko ya. Oke, kita masukkan dulu ya. Oke, di sini yang terakhir perputaran berlawanan arah jarum jam. Kita gunain jumlah lilitan 140 dan lompatnya di sini lompat 10 lah ya. Oke, seperti itu. Dan kita masukkan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk memasang talinya. Kita menjahit dulu agar kawat-kawatnya nggak getar banget ketika pompa air bekerja. Pokoknya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Dan setelah kita rapikan seperti ini, kita jangan lupa pasang
apa itu, penyekat, isolator penyekat antara kawat primer dan kawat sekunder. Pokoknya seperti itu ya. Ini aku gunain mika dengan tebal 0,20 masih sama. Jadi untuk isolator alurnya kita gunain 0,20, untuk penutup kawatnya 0,20, untuk apa itu, penyekatnya, penyekat antara primer dan sekunder juga 0,20 di sini. Pokoknya banyak ini habisnya mika di sini. Harusnya penyekatnya itu pakai kertas sih juga nggak apa-apa sih, tapi ya mau gimana lagi, nggak ada kertas di sini ya. Oke, kita gulung, kita jahit dulu, kita tali semuanya sampai rata. Pokoknya seperti itu ya. Oke, setelah semua kita masukkan di sini kan ada 4 kawat lah ya. Anda juga tahu lah ya. 4 kawat itu ada yang primer inputnya yang pertama kita masukkan, ada yang sekunder pertama kita masukkan atau inputnya. Nah, itu nanti akan kita sambung menjadi satu. Itu adalah sebagai apa itu, sebagai kamennya di sini. Nah, itu yang tak sambung di situ itu akan kita fungsikan sebagai kamennya. Kamen di situ adalah kawat yang terhubung ke fuse atau ke pengaman panas. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah ya di situ ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk pengaman panasnya dan kita akan isolasi. Kita kasih selongsong anti bakar. Dan setelah lanjut di sini
akan kita gunakan kabel yang berwarna merah itu sebagai running. Running itu adalah kabel output primer. Running kita hubungkan ke kabel yang warna merah, dan nanti akan kita hubungkan ke listrik dan kapasitor, pokoknya seperti itulah ya. Dan yang terakhir itu adalah kabel untuk starting atau yang output sekunder. Kan tinggal dua nih sekarang nih kawatnya nih. Jadi kawat yang disambung berwarna merah di sini adalah kawat output primer, dan yang satunya kawat output sekunder. Nah, yang kawat output primer di sini kita sambungkan ke kabel yang berwarna output primer, kabel berwarna merah, dan yang output sekunder kita akan sambungkan dengan kabel yang berwarna abu-abu seperti itu ya. Setelah itu yang merah udah kepasang, kemudian sekarang kita akan memasang kabel yang berwarna abu-abu. Jadi kabel starting atau kabel yang berwarna abu-abu di sini akan kita fungsikan sebagai tersambung ke kapasitor saja. Umumnya untuk kapasitor pompa air Shimizu yaitu 8 mikro ya, seperti itulah pokoknya. Nah, setelah ini akan kita kasih isolator pengaman panas, kemudian kita pasang penyekat, kemudian kita akan serla, pokoknya seperti itulah ya. Oke. Dan ternyata di sini fuse thermal atau pengaman panas saya yang tadi udah agak leleh, jadi tak ganti dengan yang lebih baik lagi guna lebih amannya lah ya. Dan sekarang kita masukkan ke lubang output kabelnya, kemudian nanti kita akan memasang mika pembatas antara kawat primer dan kawat sekunder, dan kemudian kita akan menalinya menggunakan benang nilon ya, kayak biasanya gitulah ya. Oke. Nah, setelah oke semuanya, seperti ini hasilnya untuk penggulungan pompa air Shimizu yang terbakar. Kita ganti full semua kawatnya,
Dan yang tak kalah penting, kita akan memasukkan penutup mika yang agak nongol-nongol gitu. Nanti takutnya apabila kita tidak memasukkannya seperti ini, kita pukul ke bawah masuk, itu akan nongol dan nyangkut ke as atau ke rotor pompa air. Jadi wajib kita rapikan, pokoknya wajib kita rapikan sesuai sedemikian rupa. Oke, seperti itulah ya. Kemudian nanti akan kita kasih selak ya setelah oke ya. Nah, di sini aku gunain selak yang nggak kayak biasanya ya. Biasanya kan aku gunain selak atake ya, berhubung stoknya hanya ada selak back. Ini selak back itu umumnya kayak warna merah seperti ini, tapi cepat kering ya. Keringnya tuh cepat banget, nggak kayak selak yang hatake. Kemudian kita akan mengkucuri. Intinya kita akan mengelem, kita teteskan di sela-sela kawatnya agar nanti hasilnya bisa kenceng, bisa rapat. Ketika ada getaran atau ketika pompa air bekerja, itu getaran nggak menggoncang kawat satu sama lain, yang nantinya apabila terjadi goncangan berlebih akan merusak kawatnya. Karena kan kawat bunder-bunder tuh ya, bunder-bunder itu kalau nempel satu sama lain dan timbul getaran nanti akan lecet. Itu yang akan menyebabkan pompa air Anda rusak lagi. Oleh maka sebab itu diwajibkan kita untuk mengelem kawatnya agar rapat, agar menjadi satu kesatuan ya. Pokoknya seperti itulah ya. Kita ratakan semuanya sampai kanan, kiri, bawah, belakang, pokoknya semuanya. Ketika semua udah oke, kita akan memasang ke bagian rotornya, kita masukkan dan nanti akan kita coba dan kita tes juga ampere yang berjalan pada pompa air yang telah kita gulung ini berapa ampere sih. Pokoknya intinya seperti itu, kita tes semuanya biar ketika nanti kita antar ke pelanggan itu pompanya dalam keadaan baik-baik saja, atau intinya kalau posisi di bengkel tuh kita tes dulu biar nanti tidak mengecewakan pelanggan. Intinya seperti itu. Dan kali ini kita akan memasang kapasitornya, kita akan memasang kabelnya dan lain sebagainya, kita isolasi, kemudian akan kita coba.
Oke semuanya, kita tes menggunakan tang ampere. Berapa sih ampernya? Saya rasa ini akan kecil ampernya ya. Oke, dan ya pompa air berputar. Di sini ampere 0,5 ya, 0,05 maksudnya 0,5, jadi cukup lumayan kecil lah ya, 0,7. Jadi semakin kita dekatkan ke bodi pompa, maka ampernya akan tambah. Pokoknya seperti itu. Dan oke, pompa air telah selesai. Dari 0 sampai saat ini udah beres semua, data udah tersediakan, ukuran kawat dan lain sebagainya udah komplit. Tinggal Anda nonton aja, Anda praktekin, Anda mencoba kesulitannya di mana, dan pada akhirnya Anda akan bisa untuk menggulung pompa air tersebut ya. Dan oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Silahkan klik like dan klik subscribe ya.